Ahok mengatakan bahwa persiapan menghadapi banjir sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan, pembangunan Waduk Marunda yang terletak di Jakarta Utara pun sudah dikebut. Lalu mantan Bupati Belitung, kok mantan dibawa-bawa sih? Saya nggak suka deh kayaknya. Saya tuh udah harus move on. Masa saya ngomong lagi ke mantan, balik lagi ke mantan. Sabar sayang, sabar Gimana sayang. sih? Ya masa dibilang bekas. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan penanggulangan banjir itu. Lu dapat pacarin dari Dopres aja belagu. Tapi memang Pak Ahok sudah mengatakan bahwa sebetulnya antisipasi banjir itu persiapan sudah dilakukan sejak lama ya. Salah satunya yaitu Waduk Marunda di Jakarta Utara dikebut. Lalu memang penanggulangan banjir di ibu kota tetap dihimbau lagi kepada seluruh warga. Ya, Tapi itu tidak harus pemerintah. Kita Betul. ini Anda kita semua wajib berpartisipasi. Jangan buang sampah sembarangan. Gue Lu aja kali. Jadi lu nenek lu buang di sana. Bukannya mau dibuang. Diapain? Nenek saya itu sebetulnya nih Pak, nenek saya kan tempat banjir, kepalanya doang nongol. Nah, terus? sama dia ditolongin. Nah. Diomelin sama nenek saya, Kenapa? nenek saya lagi buang air. Kirain dibuang Anda ini anak. lihat-lihat. Lihat-lihat. Ya, kan kita mengira dia itu anak durhaka, kita tolong Bukan lah. dibuang. Orang lagi enak-enaknya begini. Main jambak aja taruh di. Ya maaf, kemarin brodol nggak rambutnya? Nggak brodol kan? Nggak brodol. Syukurlah. Cuma muka, ini kalau kulit muka Tapi ketarik. begini, tapi benar juga. Tapi benar juga apa kata Bung siapa? Bungkusan. Bungkus. Bung apa? Bung Lengki, Bung Lengki bilang gini, Pak Ahok memang gubernur kita, gubernur DKI Pak Ahok ini bilang, ya kan, untuk mencegah banjir, buanglah sampah pada jangan sembarangan dan Iya. pada tempatnya, dan juga jangan membangun hunian di tepi sungai atau di tepi kali. Membangun hunian di tepi kali itu sangat saya setuju. Kok setuju kan nggak boleh. Di pinggir, di tepi, kalau bangun di tengah, dia kelelep. Tidak bisa, ya harus di tepi lalu di pinggir. Ya, Yang tidak enak. tapi biasanya kan pinggir kali itu view-nya paling bagus. Kalau Nah, hotel juga mahal. Itu iya. kan bisnis aja. Dan juga maaf, warga DKI sudah siap menghadapi banjir. Sudah siap menghadapi banjir. Yang tidak siap adalah dia menghadapi yang maha kuasa. Itu kalimat yang tidak sehat. Wah, ini yang Tidak religius, tidak religius. Ini yang sehat yang gimana nih? Di Solo, Kok Solo, Bang? ini dulu kan ada Bengawan Solo, itu masih banjir. Jakarta ada Bengawan, sungai kan biasa-biasa Iya, aja. iya, iya. Air itu dari mana? Makanya perlu ada satu kerjasama di antara pemerintah daerah terkait. Betul, saya misalnya Depok, Bogor, Tangerang berarti ya. Repot kalau terkait gini. Artinya itu antara Bogor, Jakarta harus ada satu kerjasama. Betul. Jakarta tidak hujan, tapi kadang-kadang masih banjir. Iya. Itu karena orang Bogor dendam. Enggak. Ngisengin orang Jakarta. Enggak. Oh, bukan ya? Karena hujannya lebat. Oh. Bu, jangan ngomong Pak kalau itu. Nah, kalau hujan Bapak lebat, pinter, nyukurnya di mana tuh? Hah? Nyukur-nyukur. Rambut. Lah, kerumput kalau lebatnya dicukur? Iya. Itu bukan lebat, itu ketel. Tapi kebijaksanaan DKI memang sebetulnya itu jangan diserahkan kepada pemerintah daerah aja ya. Iya. Kesadaran bermasyarakat. Betul. Contoh ini tadi udah saya sebut di Kampung Makassar. Dulu 2 tahun yang lalu itu kalau banjir sampai beberapa hari bisa 2 meter, bisa 1 meter. Tapi sekarang udah cukup sampai sampai ini anunya anak kecil itu apa? Mata kakinya anak kecil. Berarti udah enak loh, Pak. Udah turun berarti. Berarti rendah banget Tapi anak dong kecil ya. itu digendong bapaknya. Ya tinggi juga Raden. Tapi sekarang nggak lama, cepat. Jadi ada di Kampung Makassar itu ada jembatan yang dibuang, dipotong. Untuk apa? Jalannya apa itu? Yang untuk mengaduk-ngaduk itu apa? Beko. Bokeh. Beko. Bokeh nggak boleh begitu. Bukan bokeh apa ya? Itu alat. Saya udah bilang. Nah, ini juga Jangan mengakibatkan protes, banjir. Nah, wajar aja namanya kita tema kita kan banjir. Jadi ibarat banjir itu ibarat ini air segini diluapkan secara tiba-tiba, Nah, buas. iya. Akhirnya menimbulkan banjir. Maka itu kita harus sedia payung sebelum hujan. Saya udah bawa gitu. Sedia tisu sebelum tumpah. Pak, Sedia payung sebelum hujan ke pantun. Ya kita bukan bicara masalah banjirnya, kagetnya ini Pak. Nggak masalah. Jangan, ini di dalam ayat juga Kalau ada. kamu kaget itu salahmu sendiri, berarti Iya. kamu nggak siap. Iya, iya, Hanya ini memang sedikit
kalau bahasa Inggrisnya itu daus ini iya. Ada ini sih. Itu bahasa Jawa. Mbak Intan. Nah, enggak. Saya setuju sama pendapat Pak Tarzan yang pada awal tadi dikatakan bahwa jangan direcokin. Masyarakat jangan diprovokasi. Ini kesempatan yang memimpin DKI 1 ini untuk bekerja. Betul. Karena sudah dilakukan seperti pembangunan waduk Rio Generio. Kemudian waduk fluid. Kemudian sumur pompa yang diaktifkan. Resapan air itu udah banyak dilakukan, pengerukan sungai. Jadi jangan diprovokasi, banjir lagi, ternyata masih banjir. Kayak kali kenyataannya itu, kan udah bekerja. Karena memang mau mengatasi banjir itu bukannya pekerjaan sehari 2 hari Kayak ya. tukang sulap, itu bukan. Kayak di Pondok Bambu itu kali yang Pondok Bambu ya kan, kali Bantaran itu. Ya Apa Bu, itu? udah kelar silakan. Jadi memang gini, banjir di DKI ternyata itu titik rawan di DKI itu nambah. Itu titik rawan DKI sekarang nambah 2 lagi. 2 titik lagi. 2 titik lagi. Jangan provokasi, itu provokasi. Oh, Kenyataannya banjir udah berkurang. Enggak, ini udah benar. Antisipasi. Jadi Coba kita mau tahu. karena titik Di rawan mana akan jadi? banjir. Ada 2 tambah 2 titik lagi. Di mana itu? Itu titik Kardasi sama titik Kamal. Itu mereka lagi banjir rezeki. Maaf ya, mumpung masih ada tisu mau diangkat. Ini kan kita ngomongin. Jadi gini Pak, kalau menurut saya sedia payung sebelum hujan itu perlu. Sedia payung sebelum hujan. Ya. Kita ngatasi banjir, bukan ngatasi hujan. Iya, Ya kan banjir dari hujan. Jadi Belum tentu. Nah, saya setuju Pak Tarzan. Jakarta nggak hujan, kalau umpamanya Bogor hujan tetap Tetap banjir banjirnya kesini. nyampe ke sini. Bener, Pak Tarzan. Makasih Pak Tarzan. Sebelum hujan tuh ya sedia sepatu itu saya kira. Sepatu karet. Jalan-jalan karet. yang itu namanya boot Ya, gitu. waktu Yang pasti ketika hujan datang, cuaca menjadi dingin. Oh, belum tentu. Ketika malam sudah datang Ini ke rumah begini. kita semua ke alam jagat raya ini, malam akan semakin dingin. Maka Anda harus tahu apa yang disiapkan? Apa? Kehangatan. Oh, berarti Anda menyiapkan Kita akan saya dong. bahas kehangatan tersebut tetap di studio. Nah, jadi salah satu hal yang selain alamnya gitu ya, selain tata kotanya, salah satu hal terkait yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah menggelar berbagai macam pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk persiapan penanggulangan bencana banjir. Jadi memang yang namanya banjir ini kan kita masih belum bisa menolak, pasti akan hadir setiap tahun ya. Yang harusnya kita pelajari adalah setelah itu bagaimana sih kita bisa bertahan dari banjir ini biar tentu saja yang paling penting adalah nyawa tidak menjadi taruhannya. Baru setelah itu harta benda dan lain sebagainya. Maka pelatihan-pelatihan tersebut, pelatihan seputar penanggulangan bencana banjir itu sudah sangat sering diberikan khususnya kepada guru, anak sekolah serta kader bencana yang ada di kelurahan maupun kecamatan di seluruh kota. Jadi memang kalau dari segi pemerintahan, sebetulnya rencana-rencana penanggulangan atau antisipasi usaha sudah maksimal. ya, bahkan sampai ke seminar-seminar ke orang per orang pun sudah diberikan juga gitu. Kadang-kadang setuju nggak sih kalau sebetulnya kitanya juga yang bahasanya tuh keras kepala, gitu. Nggak tapi bisa tunggu dulu. dibilangin Makanya gitu, ya. nggak mau Komunikasi tertib ini gitu ya. Betul. Komunikasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, termasuk komunikasi manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau kita tuh selalu ada pembicaraan cari suatu solusi yang terbaik. Kalau umpamanya tanpa hujan aja banjir bisa ke sini, kita kerjasama, komunikasi dengan yang di daerah Bogor. Waktu kemarau, saya kaget juga. Bogor itu tidak lewat air aja, lewat truk air dibawa ke Jakarta. Oh, itu buat air minum dalam kemasan itu Pak De. Isi ulang. Diganti tuh. Enggak diganti emang begitu. Isi ulang. Makanya saya tuh rasa khawatir kan Anda sebagai warga Jakarta. Enggak, bukan masalah gitu, Bapak salah. Bapak rasa khawatir. Menerjemahkan itu isi ulang. Nih saya kasih contoh. Di situ ada tuh galonnya. Isi ulang. Itu isi ulang. Tapi Bu Intan, ini kita disuruh untuk ikut berpartisipasi, nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Tapi coba kita lihat, kalau Anda ke lingkungan Anda, mana ada tempat sampah? Nggak ada. Disediain nggak? Nah. Kalau ada tempat sampah, Daus kerjaannya Daus. nah, Saya bukan nggak mau buang. tidak ada tempat sampah. Loh, sekarang salah. Nih, Studio aja buang. terakhirnya. Saya Mana tanya mana neneknya sih? aja mau Intan, dibuang. ambil. Buka mulut kamu ya.
Saya itu bukan nggak mau buang, karena ini kan memang nggak ada tempat sampahnya. Jadi Nah, saya ini simpen contoh. dulu. Disuruh buang Berarti sampah memang tapi nggak harus ada ada tempat. tempatnya Di ya. mana tempat sampah? Betul. Masa saya taruh di gelas begini? Tidak mungkin. Ntar kalau gelasnya marah, Pak, Jadi ini Bapak ada kagak pengalaman tempatnya masalah dari sampah tadi. ya. Iya. Iya. Di kota Same itu di waktu Timur masih di bawah RI, Iya. itu ada kota yang terbersih ternyata bersih itu gara-gara tidak ada tong sampah. Aneh kan? Loh, ditelan semua sampahnya. Enggak, artinya nggak tahu secara masyarakat itu bener di jalanan nggak ada, tapi masyarakatnya itu hebat banget. Oh. Mau pindah ke Saya Timur-Timur? pernah kesana, saya. kalau boleh tahu, Sekarang udah masuk sana. Pakai paspor? Iya. Itu nggak ada sampah ya? Nggak ada sampah. Mungkin sampah itu dibakar kali. Bisa juga seperti itu, tapi kita lihat itu sangat indah sekali. itu Padahal nggak ada sama tempat kayak di sampah kepulauan. disediakan. Jadi memang diprogramkan seperti itu. Sama saya waktu di kepulauan Irian sana, itu ada satu pulau, itu ternyata sampah itu bersih, nggak ada sampah. Ternyata bukan yang nggak ada sampah aja, penghuninya juga nggak ada. Di situ, saking bersihnya. Tapi sampah masyarakat ada nggak di sana? Sampah masyarakat? Ya itu ngomong Jauh, kita. jauh. Ya. Ini pengalaman. Kita juga jangan cuma meniru yang dalam negeri. Iya. Luar negeri Belanda Iya. itu pengairannya sangat luar biasa. Kotanya di bawah laut, tapi tidak pernah banjir karena irigasinya, kemudian juga tempat wisatanya, tong sampah itu banyak. Di sana tuh hawanya dingin banget. Pasti yang anda omongin itu negara blender kan? Belanda. Yang penting Belanda. ngerti, yang penting ngerti. Belanda. Jadi memang betul. Kita memang harus Ya, tetangga saya mencontoh pernah cerita kayak gitu. Belanda ya. Belanda itu memang satu negara yang keberadaan itu di bawah permukaan air. Betul. Seperti juga Jakarta. Sebenarnya kenapa Jakarta? Biarpun kita tata kota sudah sangat baik, kemungkinan untuk banjir itu selalu ada karena Jakarta sendiri berada sangat jauh di bawah permukaan air laut gitu loh. Cuman ya balik lagi kalau misalnya kita punya sistem irigasi yang baik dan sistem pengairan yang baik, mungkin kita bisa mencontoh Belanda itu. Ya. dikasih topeng. Harus topeng. Permukaan laut ada mukanya, coba ditopengin lautnya biar nggak ini. Bener. Ya kita bingung loh cari mukanya laut di mana mukanya laut. Permukaan laut. Sekarang gini, orang Belanda pun sendiri dulu di Jakarta di DKI udah bikin emang pola seperti itu, tapi kenapa nggak jalan? Dulu kan memang benar di Indonesia itu Utak-atik dibikin lagi Pak. seperti Ternyata itu. di utak-atik dibongkar. Zaman saya kecil itu nggak ada yang 5 tahunan sekali rutin gitu banjir. Itu dulu kalau menyambut banjir bener-bener kayak seneng banget. Wih banjir asik. Sekarang begitu banjir itu hampir sering. Jadi yang ada malah justru mengeluh, akhirnya sakit ya kan. Dan kita ngungsi kemana-mana. Ini saya ngalamin sendiri Pak. Maaf aja nih. Istri saya titipin di posyandu. Saya pulang saya jemput lagi. Tapi jangan salah loh, banjir itu bisa memunculkan peluang usaha. Contoh. Ini pikiran positif kayak gini. Anda tahu kan itu yang namanya Casablanca yang sering kerendam? Iya. Itu jika terendam, apa yang Anda lihat di sana? Air. Air dong. Iya, air. ya? Air. Tapi jangan salah, di situ ada gerobak yang bisa untuk ngangkut motor Transportasi. Transportasi. Kemarin khusus aku lihat banjir juga. om kamu Hah? ojek gendong di sana kan? Karsono. Nah itu, Karsono itu. Ojek gendong nyebrangin orang itu juga peluang Udah bisnis. kita terbalik lagi Karsononya yang digendong. Ya kecapean di tengah, terus dia gantian. Yang tadinya digendong jadi gendong ya mungkin seperti itu. Pantesan dia beli handphone baru. Nah, itu dia peluang usaha. Itu ada peluang usahanya Iya, ya. tergantung asal kita jeli itu bisa. Mana handphone keren banget yang Tapi ada- itu sebenarnya yang ada wifi nggak free. bisa, maksudnya itu bukan hal yang positif Iya, sih menurut betul, saya. Gitu. Cuman betul. ya bermanfaat pada saat itu Iya. karena dibutuhkan lah ya kalau lagi banjir. Cuman ya jangan menjadikan itu peluang bisnis karena itu artinya kita berdoa mudah-mudahan banjir terus kan. Oh gitu. enggak. Jangan dong. terus-terusan Kita lah. harus Uang jadi positif. jalan yang Betul. lain. Nah, Patut disyukuri juga banjir. Di Paris ya. Waduh. Ini nih. Saya kemarin kita tahan sebentar Pak De, karena sebelum ke Paris kita harus ke commercial break dulu. Kita akan terbang ke Paris setelah kita commercial break. Pemirsa jangan kemana-mana, studio SCBD segera kembali menemani Anda.